Semangat pagi, rekan-rekan mahasiswa Universitas Pertiwi. Perkenalkan, saya Muhammad Ruri, mahasiswa RPL Unperti yang berdomisili di Bandar Lampung. Sesuai dengan tugas UTS yang di perkuliahan Perekonomian Indonesia, yang dimana tugas UTS ini saya membuat artikel tentang pengangguran di Indonesia di tahun 2025. Yang saya hormati Ibu Juningsih, dosen dari Perekonomian Indonesia, izinkan saya untuk menjelaskan materi ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa angka pengangguran di Indonesia ini melonjak naik per Februari 2025. Data IMF menyebut angka pengangguran di Indonesia ini yang tertinggi di Asia Tenggara. Kurangnya penyerapan lapangan kerja hingga dirundung PHK jadi sebab pengangguran terus bertambah. Lalu apa langkah konkret pemerintah? Seperti yang sebelumnya kita ketahui bahwa angka pengangguran di Indonesia sangat banyak, sangat tinggi. Maka itu efeknya pengangguran juga makin meningkat untuk mencari bursa kerja di Indonesia. Pemerintah yang pertama harus menciptakan lapangan kerja ya, seperti job fair alias bursa kerja ya di beberapa kota. Di beberapa kota ini maksudnya saat ini laris manis diserbu pencari pekerja. Antriannya sangat panjang. Contoh saja di daerah Jakarta Pusat Kemayoran, event pemerintah setempat, bahwa di sana beberapa pelamar datang beragam latar belakangnya, mulai dari pelamar kerja baru hingga pekerja yang ingin mencari penghasilan lebih baik. Mereka datang ke job fair itu karena sulit mencari pekerjaan, Bu. Seperti yang kita ketahui, pengangguran meningkat, bursa kerja diburu pelamar. Di lain hal, para pencari kerja selain mengandalkan job fair, mereka juga mencari lewat media sosial seperti Instagram dan Facebook. Sangat memprihatinkan. Dan mirisnya lagi, para pelamar yang ikut di job fair tersebut dari awal Februari sampai bulan Mei sampai saat ini sama sekali belum ada yang mereka atau bahasanya diterima oleh perusahaan tersebut pada saat mereka melamar di job fair. Ini pengakuannya dari salah satu rekan teman saya, Fatra, yang mencari salah satu pencari pekerja di job fair tersebut. Tak hanya lowongan perusahaan swasta ya, antrian rekrutmen ini ada juga yang menerima petugas prasarana-sarana umum atau PPS membludak. Sebelumnya para pelamar di bulan April sampai 1.000 pelamar. Ironinya bukan terjadi di kota Jakarta Pusat saja, bahkan di kota Batam April lalu begitu banyak para pelamar kerja job fair sehingga terjadi kepadatan yang cukup luar biasa. Bahkan ada yang sampai dorong-mendorong dan jatuh pingsan. Sangat memprihatinkan. Kondisi ini sangat menyentuh keprihatinan masyarakat dan peristiwa itu akhirnya batal, seolah bukti minimnya pekerjaan di tengah tingginya angka pengangguran. Bahkan job fair di kota Semarang sebanyak 38 perusahaan pekerja itu bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja menawarkan 2.000 lowongan pekerjaan. Salah satu upaya mempermudah mencari kerja disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang pada saat itu beliau menghapus pembatasan usia pelamar pekerja lewat surat edaran yang diberikan ke setiap perusahaan. Dan ini sebetulnya sudah dikomunikasikan oleh semua perusahaan. Tidak ada maksimal umur yang dilakukan. Menurut salah satu pengusaha itu, membludaknya pencari kerja dikarenakan tumbuh karena pelemahan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Diperparah transformasi dunia kerja menuju otomatis langsung dari 10 tahun terakhir. Tiap tahun
Ada 4 juta angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja dan mencari pekerjaan. Ditambah lagi ada perusahaan yang mem-PHK karyawan di Indonesia. Bahkan bukan di Indonesia, hampir semua negara. Karena terjadi transformasi dunia usaha, transformasi digital yang berlangsung 10 tahun lalu. Menurut data IMF, di antara negara ASEAN tersebut, Indonesia masuk di posisi paling pertama, yaitu di angka 5,2% jumlah angka pengangguran. Luar biasa. Tingkat pengangguran 5,2% ini rata-rata di umur 15 tahun ke atas yang sedang mencari kerja. Dari angkatan kerja 153,5 juta, diantaranya 145,77 juta itu pekerja dan 7,28 juta menganggur karena mengalami PHK. Dan dikutip dari lain hal, Menteri Tenaga Kerja mengungkap bahwa tenaga kerja angka terbanyak di PHK 23 April 2025 mencapai 24.000 orang. Secara tahunan, angka pengangguran meningkat, di antaranya daerah Jawa Tengah yang mencapai 10.062 kasus, Jakarta 4.649 kasus, dan Kepulauan Riau 3.546 kasus. Dan lain halnya lagi, menurut Menko Perekonomian Indonesia Pak Erlangga, kuartal pertama Januari 2025 lalu justru naik 600.000 orang di Indonesia. Secara akumulasi terjadi peningkatan angkatan kerja dengan membludaknya pengangguran di Indonesia yang mengakibatkan lapangan kerja kian terbatas karena lambatnya perekonomian di Indonesia. Pemerintah pun didesak harus melepas rem efisiensi di tengah lesunya pihak swasta. Karena kalau sama-sama antara pihak perusahaan swasta dan pemerintah sama-sama ngerem, dampaknya PHK semakin banyak lagi. Atau bisa jadi ada langkah berikutnya, yaitu pemerintah atau BUMN melalui anak perusahaan BUMN lainnya untuk melihat nih perusahaan BUMN dengan laba yang besar diputar lagi untuk melakukan ekspansi sehingga menyerap tenaga kerja baru. Keprihatinan ini adalah momentum yang tepat untuk Presiden ya, untuk membuka lapangan kerja secara masif dan tidak perlu menunggu tahun kedua, tahun ketiga sesuai dengan janji program yang diucapkan oleh Wakil Presiden, yaitu 19 juta lapangan pekerjaan, di antaranya 5 juta pekerjaan green job terbuka untuk semua program pekerja. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan untuk kutipan pengangguran Indonesia di tahun 2025 ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang saya sampaikan masih kurang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.